Selamat pagi semuanya, pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang hingga saat ini kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa dipertemukan di tatap muka kuliah MOBA tahun ajaran 2021. Ya. Untuk tatap muka pertama ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan sejarah penyelaman. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga perkuliahan ini dijadikan lahan ibadah untuk kita semua, ya. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama tentang deskripsi singkat mata kuliah MOBA atau metode observasi bawah air. Jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang metode observasi bawah air dalam lingkup pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi kurang lebih pokok bahasan materi yang akan dibahas. Jadi nanti direncanakan 7 materi sebelum evaluasi tengah semester atau TS, dan 7 materi setelah evaluasi tengah semester atau sebelum evaluasi akhir semester, ya. Jadi pada tengah semester pertama kita akan membahas tentang pengantar dan sejarah penyelaman, ya, di tatap muka ini. Kemudian kita akan belajar tentang lingkungan penyelaman, kemudian lingkungan bawah air, kemudian adaptasi manusia dalam air, biota berbahaya, kesehatan penyelaman, dan teknik snorkeling, ya. Kemudian setelah tengah semester nanti kita akan belajar tentang teknik scuba, peralatan dan tata cara penelitian dengan scuba, dive tabel, kemudian metode survei mantatau, PIT dan LIT, kemudian metode survei lamun, ekosenter dalam MOBA, dan fotografi dan videografi penyelaman. Jadi materi-materi yang diberikan nanti kurang lebih akan sama ketika teman-teman akan mengambil sertifikasi selam. Jadi ketika nanti sertifikasi selam, materi-materinya kurang lebih akan sama, ya. Untuk tim pengajar di kelas ini, ya, di kelas MOBA ada beberapa tim pengajar, ya. Di antaranya adalah Pak Kandar, ya, kemudian Pak Gede Raka, Pak Didi Saumuel, kemudian Pak Arif Tianto, saya sendiri, ya, Eko Sulhani Yulianto, kemudian Bu Wahida dan Pak Arif Rahman. Tapi untuk kelas kami spek 03 ini akan diampu oleh saya dan Bu Wahida, ya. Nanti saya sampai pertemuan 11, ya, dijadwalkannya. Kemudian sisanya Bu Wahida. Jadi ini adalah TU-nya atau tujuan instruksional umumnya dari mata kuliah MOBA. Diharapkan setelah teman-teman mengikuti mata kuliah MOBA ini, teman-teman bisa menjelaskan berbagai teknik yang digunakan untuk observasi bawah air dalam lingkup PSP, ya.
Kemudian pola belajar mengajarnya nanti terdiri dari kuliah, kemudian dan praktikum ya. Namun untuk MOBA ini bobot praktikum jauh lebih tinggi dibandingkan bobot kuliah. Kuliah dapat dilaksanakan di ini masih yang offline, tapi yang sekarang kuliah dilakukan dengan daring, dan praktikum pun nanti dilakukan dengan daring. Jadi untuk sudah beberapa kali periode sejak COVID ini kita lakukan praktikum dengan daring. Ya, teknisnya biasanya nanti asisten akan memberikan teknis praktikumnya ya. Biasanya asisten memberikan video pembelajaran, kemudian mahasiswa mengikuti video pembelajaran tadi, kemudian merekam kembali dan dikirim sebagai tugas. Kemudian dalam perkuliahan nanti mengikuti sesuai dengan tata tertib dari yang ada di lingkungan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya ya. Jadi ketika kuliah nanti ketika kita menggunakan live, sebaiknya teman-teman menggunakan baju berkerah ya. Ya, nanti praktikumnya Anda bisa lakukan di kolam ya, kolam renang ya, masing-masing di lokasi Anda ya. Biasanya kalau praktikum Anda harus bawa body atau tandem ya, karena yang Anda lakukan prakteknya ada yang memvideokan. Kemudian menggunakan peralatan alat dasar selam ya, seperti masker, snorkel, dan fin ya. Anda boleh minjam atau kalau punya sendiri ya silahkan. Kemudian akan ditunjuk asisten untuk setiap kelompok ya. Ini yang transportasi praktikum itu ditanggung peserta ya, karena misalnya di rumah masing-masing untuk akomodasi ke kolam dan sebagainya menjadi tanggung jawab peserta ya. Kemudian komponen penilaian itu ada evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, praktikum, dan tugas. Penilainya itu asisten dan dosen ya. Target kemampuannya paling enggak teman-teman bisa melakukan kegiatan skin diving atau snorkeling ya. Ini adalah proses belajar mengajarnya ya, perkuliahan TS. Nanti ketika praktikum akan ada prakualifikasi dulu ya. Jadi Anda masuk ke kategori mana nanti akan dijelaskan oleh asisten juga. Jadi kemampuan dasar mahasiswa dalam di air ya, apakah benar-benar takut atau sudah bisa berenang, nanti akan masuk ke kualifikasi masing-masing ya. Kemudian dilanjutkan UAS dan UP, jadi itu proses penilaiannya ya. Di sana proses pembelajarannya. Selanjutnya capaiannya ya, ini mahasiswa paling nggak bisa belajar skin diving, dan nantinya kita akan memperoleh capaian dari mata kuliah MOBA ini ya, mulai dari yang awalnya takut nggak bisa berenang menjadi bisa berenang dan bisa melakukan kegiatan scuba ya, atau diving, atau paling enggak skin diving ya. Kalau Anda takut segera konsultasikan ya ke asisten ya, kemudian nanti ataupun ke dosen ya. Kalau misalnya tidak bisa berenang, bisa Anda latih berenang, siapapun bisa ya, karena ini adalah pengetahuan psikomotorik ya. Jadi kalau Anda mau latihan ya pasti bisa ya. Jadi kalau Anda lahir kan nggak serta merta bisa jalan ya. Anda lahir nggak serta merta bisa bersepeda
perlu latihannya sama ya, renang tuh seperti itu ya. Jadi pengetahuan psikomotoriknya yang tinggi. Renang kemudian selam itu seperti itu. Jadi saya yakin semua akan bisa ketika proses latihan itu dilakukan dan tidak putus asa ya. Ketika Anda bayi itu belajar berdiri, belajar jalan kan tidak putus asa ya. Berapa kali jatuh mungkin tidak terhitung. Ketika belajar sepeda juga seperti itu ya. Jadi sepeda pancal ya, pasti sering jatuh, lakukan terus, lama-lama bisa. Begitupun ini ya, ketika Anda takut tenggelam, renang tenggelam ya wajar ya. Nanti tapi kalau dilakukan terus akan bisa. Saya ketika awal masuk mahasiswa juga tidak bisa berenang, tidak bisa melakukan kegiatan diving, tapi dengan belajar akhirnya bisa juga. Nah, itu ya tentang terkait dengan sedikit pengantar tentang mata kuliah MOBA ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sejarah penyelaman. Ya. Jadi di materi sejarah penyelaman ini isinya terkait dengan basic terminologi, kemudian sejarah penyelaman manusia, kemudian jenis-jenis penyelaman, ya, organisasi selam yang ada di Indonesia dan dunia, kemudian jenis sertifikasi selam ya. Ini konten yang akan dibahas di materi tentang terkait dengan sejarah penyelaman ya. Oke, ini sedikit terminologi dasar tentang penyelaman. Itu ada istilah menyelam. Menyelam adalah kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan air. Jadi sudah di bawah permukaan air. Kalau di permukaan air itu namanya berenang aja ya, itu di permukaan air. Jadi yang dinamakan penyelaman adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di bawah permukaan air, kemudian dengan atau tanpa menggunakan peralatan. Bisa Anda melakukan dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau tidak menggunakan alat, Anda ketika sebelumnya sudah pernah belajar renang, Anda sudah belajar apnea, itu kan dalam bawah permukaan air tanpa alat. Kemudian ada istilah scuba, itu adalah self-contained underwater breathing apparatus ya. Ini alat bantu untuk bernapas yang Anda bawa sendiri. Makanya yang penggunaan nyelam menggunakan tabung selam itu disebut dengan scuba ya. Kemudian ada istilahnya SSBA, ini Surface Supply Breathing Apparatus. Jadi penyelaman menggunakan suplai alat pernapasannya itu di atas ya. Di atas permukaan air itu sebagai suplainya ya. Jadi ini akan berbeda ya. Kalau scuba ini karena kita membawa tabung ya, isinya terbatas ya, isi udaranya terbatas, kita melakukan kegiatan penyelaman juga terbatas. Tapi kalau menggunakan SSBA itu kan suplainya dari atas ya, bisa terbatas ya. Tapi ya pembatasnya adalah waktu, karena kegiatan penyelaman sangat berhubungan dengan kesehatan penyelaman. Kemudian ada istilah skin diving,
yaitu penyelaman menggunakan alat dasar selam. Jadi Anda menyelam dengan menggunakan masker, snorkel, dan fin, itu istilah alat dasar selam. Itu istilahnya skin diving. Kemudian ada istilah scuba diving, itu adalah penyelaman menggunakan alat scuba ya. Yang Anda menggunakan BCD ya. Kemudian Anda menggunakan tabung selam, itu yang scuba diving. Kemudian ada istilah snorkeling, itu adalah berenang di permukaan air menggunakan ADS tadi, alat selam dasar tadi ya. Jadi menggunakan snorkel untuk bernapas, itu yang disebut dengan snorkeling ya. Oke, ini kita masuk ke sejarah penyelaman. Jadi kapan sih sebenarnya manusia itu melakukan kegiatan penyelaman ya. Jadi sebenarnya kegiatan penyelaman itu merupakan pekerjaan atau profesi yang sudah dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu katanya ya. Tapi penyelaman pada zaman dahulu tentunya berbeda dengan penyelaman sekarang ini ya. Kalau sekarang ini kita melakukan penyelaman bisa sampai 100 feet ya, tidak boleh sampai 100 feet atau mungkin 30 meter ya. Jadi kalau dulu mungkin nggak nyampe ya, nggak akan sampai segitu ya, tidak lebih dari 100 feet. Biasanya kegiatan penyelaman kalau dulu untuk mengambil kerang ya, mutiara, atau ada juga dalam sejarah Yunani ya, Herodotus itu menceritakan seorang penyelam bernama Skylis itu ya, dipekerjakan oleh Raja Persia ya, Xerxes itu untuk mengambil harta karun yang tenggelam pada abad 5 sebelum Masehi. Jadi selam juga pada zaman dahulu digunakan untuk kegiatan militer ya. Jadi sudah digunakan juga untuk kegiatan militer ya. Jadi ketika perang misalnya ya, kapal musuh itu ditenggelamkan ya, dengan cara misalnya memotong jangkar atau melubangi kapal dari bagian bawahnya ya. Ini cerita dalam sejarah Alexander Agung itu dulu mengirimkan penyelam untuk meruntuhkan pelabuhan di kota Tira di Banu ya, yang dikuasai pada tahun 332 sebelum Masehi ya. Kemudian selam juga digunakan untuk profesi ya, jadi untuk menyelamatkan barang-barang yang tenggelam ya. Nah, kalau dulunya pembayarannya langsung tergantung dari kedalaman barang yang diselamatkan tadi ya. Jadi dikatakan bahwa bayarannya tergantung per 12 feet ya upahnya. Jadi kalau 12 feet itu upahnya sepertiga dari barang yang diselamatkan. Nah, di Indonesia juga katanya dalam pewayangan juga disebutkan bahwa Raden Jayadratwa putra Arya Bima juga spesialisasi adalah penyelam ya. Ini contoh kegiatan penyelaman ya. Dia menggunakan alat yang disebut dengan diving bell ya. Jadi bell ya. Jadi kayak lonceng ya. Ini menurut sejarah yang kalau kita baca itu
katanya itu tahun 1500 sampai 1800 itu lonceng selam itu berkembang, sehingga penyelam itu bisa menyelam sampai hitungan jam ya. Ya, tujuannya agar udara itu terperangkap di dalam lonceng sehingga orang bisa bekerja ya, disambungkan dengan itu ya. Kalau kita lihat gambar ada orang yang di dalam lonceng dan ada orang yang di luar lonceng. Yang di luar lonceng itu yang bekerja, disambungkan dengan semacam selang ya. Tapi ya pemainnya dia nggak bisa bermanuver dengan baik ya. Nah, ini lonceng selam pertama itu dibuat tahun 1513 ya. Kemudian pada tahun 1680 ini petualang bernama William Philip ini berhasil mengangkat harta tenggelam sampai 200.000 dolar US dollar ya, dengan metode lonceng ini ya. Nah, ini menggunakan alat selam, menggunakan diving suit ya, baju selam ya. Ya, tentunya baju selamnya berbeda ya. Ini menggunakan yang sebelah kiri ini menggunakan semacam kayu yang dibuat seperti silindris ya, seperti tong kayu ya. Kemudian ada lubang tangannya ya. Kemudian di bagian salah satu bagian bawah itu diberi kaca ya, agar orang bisa melihat ya, penyelam dimasukkan ke dalam situ bisa melihat, bisa bekerja hanya dengan lubang lengannya. Itu ada lubang lengan ya. Ya tentunya ini sangat terbatas ya, ya karena hanya tangannya saja yang bisa bekerja, kemudian pandangannya juga sangat terbatas ya, bisa melihat apa yang di sisi kiri dan sisi kanannya, hanya tetap di bawah. Kemudian ini yang sebelah kanan ini baju selam ya, armor diving suit ya, ini kayak baju pemadam kebakaran. Pertama ini dipatenkan itu sudah lama ya, tahun 1823 oleh Charles D. Ini lebih bisa movable dibandingkan yang gambar kiri ya, tapi tetap aja ya sangat terbatas, susah juga ya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis penyelaman ya, kita bisa bedakan berdasarkan kedalamannya, kemudian berdasarkan tujuannya ya. Ada istilah penyelaman dangkal, itu kalau kita melakukan penyelaman maksimal kedalaman 10 meter ya. Kemudian ada penyelaman sedang, itu antara 10 sampai 30, dan penyelaman dalam di atas 30. Kalau biasanya kalau kita untuk bekerja penyelaman yang biasa saya lakukan untuk survei terumbu karang, itu masuk ke penyelaman dangkal. Jarang sekali melakukan penyelaman sedang. Cuma terumbu karang kalau yang di Pulau Jawa dan sekitarnya kan hidupnya di kisaran 3-6 meter ya. Kecuali mungkin kalau penyelam-penyelam terumbu karang di daerah timur yang airnya masih jernih sekali ya, mungkin bisa sampai dalam ya, terumbu karang bisa tumbuh karena penetrasi cahaya matahari bisa dalam. Kemudian berdasarkan tujuannya ada penyelaman untuk militer, pertahanan dan keamanan, untuk tactical ya, itu tugas tempur. Kemudian ada untuk submarine rescue ya, penyelaman kapal selam, untuk SAR ya, untuk mencari orang hilang misalnya gitu, untuk inspeksi atau reparasi ya. Jadi untuk sudah masuk ke technical diving ya, misalnya untuk reparasi pipa bawah air, pipa gas bawah air, atau pipa minyak bawah air misalnya.
untuk inspeksi ada kebocoran apa enggak, itu bisa juga dengan kegiatan penyelaman. Kemudian untuk tujuan ship salvage ya, untuk penyelamatan kapal, untuk komersial diving ya, jadi misalnya penambang lepas pantai, atau scientific diving ya, untuk kegiatan penelitian ya, baik penelitian biologi, arkeologi, geologi, atau kelautan, termasuk survei terumbu karang gitu, survei ikan, itu kan scientific diving. Atau hanya untuk sekedar sport diving ya, untuk meningkatkan kebugaran, atau recreation diving dan sebagainya. Kemudian dalam penyelaman itu perlu ada sertifikasi ya. Ini contoh sertifikasi saya di PEDI ya, asosiasi PEDI, itu star, jadi bintang 2 diver. Kenapa perlu sertifikasi ya? Jadi ini tujuannya agar setiap penyelam itu akan menyelam dalam batas kewajaran dan keamanan sesuai dengan tingkat kemahirannya ya. Jadi kita tahu bahwa selam itu adalah olahraga yang paling berbahaya setelah terjun payung atau parasut ya. Jadi oleh karena itu kita harus tahu batas-batas keamanannya sesuai dengan kemahiran masing-masing. Nah, oleh karena itu perlu sertifikasi itu ya, sertifikasi penyelaman. Artinya apa? Kita memperoleh sertifikat kita sudah memang bisa ya di bidang itu ya. Ini operator sertifikasi selam ya, banyak sekali sebenarnya ya. Ada CIMES ya, kemudian ada PEDI, ada POSI ya. Kalau tadi saya sertifikasinya dari POSI, ada kemudian ada SSI atau School Internasional, seperti yang FPIK punya ya, sekolah selam ya, itu juga asosiasinya dengan Scuba School Internasional, ada NAUI dan sebagainya. Nah, ini contoh jenjang sertifikasi kalau di PEDI. Jadi setiap operator selam jenjang sertifikasinya berbeda ya. Ini untuk PEDI ya, ada mulai dari yang open water, skin diver ya, skin diver, open water, advanced diver, kemudian advanced open water diver, rescue diver, kemudian master scuba diver. Kemudian setiap jenjang ini juga spesialisasinya sendiri-sendiri ya. Mulai dari yang coral reef misalnya, yang untuk skin diving, silting dan sebagainya ya, untuk kegiatan fotografi, kemudian macam-macam sekali ya, sampai yang kegiatan deep diver, web diver dan sebagainya. Nah, kalau untuk CIMES ya, termasuk POSI ini, karena POSI itu mengikuti CIMES ya, ada skin diver, scuba diver jenjang A1 ya, atau bintang 1, one star diver, kemudian 2 star diver, scuba diver bintang 3 atau 3 star diver, kemudian master scuba diver, instruktur mulai dari B1, B2 dan B3 ya. Kalau saya hanya sebatas di A2 saja, untuk bintang 2. Nah, ini yang tadi kemampuan setiap jenjang berbeda-beda ya. Jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3 berbeda-beda. Mulai skin diver itu kemampuannya sekitar menggunakan alat selam dasar tadi, masker, snorkel, kemudian fin, kemudian dasar pengetahuan akademis penyelaman atau PAP-nya, itu skin diver. Kalau scuba diver, yang skin diver sudah dikuasai, ditambah bisa diving dengan lingkungan terbatas, kondisi perairan jernih, maksimal Anda boleh menyelam 30 feet ya, atau sekitar tadi berapa, 30 feet 9 meter ya, 9 meteran. Kemudian ketika menyelam harus diawasi oleh buddy ya, pasangan yang berpengalaman. Jadi kegiatan penyelaman itu kegiatan yang nggak boleh kita lakukan sendiri, harus ada badinya. Jadi
jadi never dive alone, jangan pernah Anda menyelam sendirian, ya. Sangat berbahaya ya, jadi harus berdua ya. Kenapanya nanti kita akan pelajari juga di kesehatan penyelaman di sana ya. Kemudian dapat sertifikasi A1 juga paling tidak sudah melakukan wajib 5 kali penyelaman ya. Makanya biasanya kalau kegiatan sertifikasi A1 atau One Star Diver, kegiatan latihan terbukanya paling enggak sudah dilakukan melakukan 5 kali penyelaman, sehingga kewajibannya ya, penyelaman minimnya itu terpenuhi. Kalau scuba diver atau A2 itu bisa alat dasar dan scuba penyelamannya itu minimal ya itu 15 kali ya. 5 diantaranya udah bisa melakukan penyelaman sedang ya, atau sekitar 18 meter ya. Semakin tinggi jenjang semakin banyak persyaratannya. Anda bisa baca ya, misalnya scuba diver A3 harus bisa memandu ya, memandu di bawah air ya. Kemudian penyelaman 30 kali, 10 kali diantaranya sudah 130 feet ya, atau sekitar berapa 33 meteran ya. Dan sebagainya, nulis karya ilmiah tentang penyelaman, pernah menjadi dive master di LPT. LPT ini latihan perairan terbuka ya, pernah mengajari penyelam yang ada jenjang di bawahnya, jadi mengajari skin diver, mengajari scuba diver, itu syarat A3. Kalau master scuba lebih banyak lagi ya persyaratannya, ada tambahan keterampilan khusus ya, misalnya bagaimana decompressing dive ya, kemudian surveillance dive ya, penyelaman wreck ya, atau penyelaman di visibility yang keruh ya, zero visibility, atau nyelam malam ya, dan sebagainya. Nah, ini program pendidikan dan pelatihan selam biasanya terdiri dari pretest atau tes tulis, kemudian sebelum pendidikan biasanya mengisi riwayat kesehatannya ya. Jadi harus mengisi riwayat kesehatan, karena kalau terdapat penyakit bawaan tertentu ya, itu harus disembuhkan dulu, misalnya jantung misalnya, atau misalnya polip gitu ya, itu nggak bisa misalnya, karena akan berbahaya ketika punya riwayat kesehatan yang bermasalah, tapi memaksakan untuk selam ya. Kemudian mempunyai kemampuan renang ya, jadi biasanya tes awalnya adalah berenang 200 meter dengan dua gaya yang berbeda ya. Boleh kayak dada, kayak kuku, kayak katak, terserah. Kemudian bisa melakukan apnea ya, jadi jadi melakukan apnea dengan panjang 12 meter ya, biasanya apneanya itu tanpa menggunakan fin, tapi ya kalau menggunakan fin kan cepat aja. Kemudian bisa melakukan water trap 15 menit. Kalau menggunakan water trapnya menggunakan kaki sama tangan ya, tapi kalau menggunakan kaki saja itu 5 menit. Kemudian mampu menyelam dengan kedalaman 3 meter ya, dengan mengambil benda seberat 12 kilo ya, ke permukaan. Jadi takdep atau dakdep, kemudian Anda ambil barang, angkat lagi. Nah, ini di jenjang skin diving ini Anda akan belajar tentang entry, kemudian belajar snorkeling 50 meter, surface dive atau yang tadi dakdep itu, kemudian belajar snorkeling clearing ya, snorkel clearing atau mask clearing, kemudian belajar naik.
Kalau masuk ke jenjang scuba diving ya, A1 A2 itu merakit scuba ya, A1 ya merakit scuba, kemudian belajar entry, mask clearing, kemudian body breathing, saling tukar alat napasnya dari regulatornya, kemudian belajar naik dan belajar ya belajar naik ya, belajar entry juga, kemudian melakukan latihan keterampilan kolam LKK dan latihan perairan terbuka. Itu keterampilannya ya, pendidikannya, latihannya. Selain itu juga akan belajar tentang pengetahuan aspek akademis penyelaman ya, jadi aspek medis, kemudian fisika penyelaman, kemudian kondisi dan daerah penyelaman, biota berbahaya, dan akan dilakukan post test tulis. Nah, kemudian jenis penyelaman berdasarkan metodenya itu ada beberapa ya. Jadi ada yang istilahnya penyelaman dengan tahan napas ya, with hold diving, atau kita biasanya melakukan skin diving itu penyelaman tahan napas. Jadi kita melakukan apnea 12 meter kan itu termasuk dalam kategori diving ya. Kita melakukan kegiatan di bawah air karena kita tidak menggunakan alat nafas ya, hanya snorkel saja, maka ketika kita melakukan apnea kan pasti tahan nafas. Itu contoh penyelaman tahan nafas. Kemudian penyelaman dengan scuba itu yang disebut dengan scuba diving ya, menggunakan tabung ya di belakang kita ya, di punggung. Walaupun sekarang banyak juga apa namanya BCD itu yang cara penempatannya nggak di belakang, ada yang di samping ya, di ketek. Ada penyelaman SSBA ya, tadi yang surface ya, surface apa namanya konten breathing apparatusnya, jadi alat pernapasannya ditaruh di atas. Kemudian ada istilah saturation diving, itu penyelaman sampai saturasi, jadi penyelaman jenuh ya istilahnya. Jadi penyelaman bisa 24 jam non-stop gitu ya. Kemudian ada once atmosphere diving, jadi penyelaman dengan alat tertentu, terutama menggunakan baju, biasanya baju yang didesain kita hanya merasakan di atmosfer seperti di darat ya. Kalau di darat atmosfernya kan 1 atm ya. Ketika turun ke apa namanya kedalaman akan bertambah seiring dengan pertambahan kedalaman. Setiap 10 meter naik ya, 1 atm naik lagi, 20 meter naik lagi, ditambah 1 atm lagi. Tapi ada yang dinamakan one atmosphere diving, ini kita nyelam di kedalaman berapapun kita rasanya seperti di itu ya, di darat, karena baju yang kita pakai itu baju khusus sehingga tidak ada tekanan. Kemudian rebreather diving, ini adalah penyelaman menggunakan tabung udara, di mana udara yang kita lepas itu diolah kembali sehingga kita bisa menghirupnya kembali. Biasanya ini digunakan untuk kegiatan militer ya, pasukan katak misalnya ya, dia menggunakan rebreather diving, jadi nggak ada udara yang keluar ya. Kalau kita melakukan hanya dengan scuba biasa akan ketahuan oleh musuh ya. Kemudian ada istilahnya mixed gas diving, jadi kita melakukan diving menggunakan campuran gas tertentu ya. Tentunya ini karena apa namanya kedalaman kita melakukan diving berbeda di kedalaman normal ya, di atasnya kedalaman dalam ya, lebih dalam lagi, hanya perlu mixed gas diving. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan udara biasa seperti udara scuba itu akan beracun ketika di kedalaman yang sangat dalam. Nah, ini penjelasan penyelaman tahan napas ya. Biasanya kita melakukan dengan Google dan snorkel ya, menggunakan kacamata renang. Ya. Misalnya nelayan mencari mutiara, teripang, atau menembak ikan, itu kan hanya menggunakan kacamata aja, Google aja ya, melakukan penyelaman ya. Terus menembak ikan
acuannya, terus naik lagi. Nah ini dengan googling ini sulit untuk melakukan equalisasi ya, karena hanya mata aja ya. Tentang terhadap squeeze mata, barotrauma telinga. Nah, apa squeeze mata atau barotrauma telinga nanti akan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Jadi ini karena pengaruh dari tekanan tadi adanya rongga udara antara Google dan mata ini perlu adanya penyetaraan. Oleh karena itu karena nggak ada karena ini adalah ruangan yang tertutup rapat, terjadi squeeze. Kemudian snorkeling itu menggunakan masker dan snorkel ya. Bedanya masker sama Google adalah kalau Google kan hanya menutupi bagian matanya saja, tidak ada lubang yang menutupi hidung ya. Kalau masker itu kan mata sampai hidung. Kemudian ada snorkel, dia menggunakan snorkel. Dengan snorkel ini akan lebih mudah ketika kita melakukan equalisasi. Jadi kita dapat berenang di permukaan tanpa mengangkat kepala karena kita sudah menggunakan snorkel tadi. Nah, karena menahan napas ketika kita melakukan penyelaman, ya, kita akan terbatas waktunya, tergantung dari kekuatan paru-paru kita ya. Nah, kemudian penyelaman scuba ini biasanya dilakukan pada kedalaman kurang dari 18 sampai 39 meter. Pada 18 meter kita bisa boleh sampai 60 menit. Di 30 meter kita boleh hanya 10 menit. Ini kenapa kok seperti ini? Ini terkait dengan kesehatan penyelaman. Nanti ada materi tentang dive tabel, yaitu ya. Jadi semakin dalam itu semakin sedikit waktu kita boleh melakukan penyelaman. Biasanya penyelaman scuba ini untuk kegiatan kayak scientific diving ya, pengamatan biota laut ya, pengamatan perkembangan biota laut, perbaikan perawatan ringan ya, atau untuk underwater ya, kegiatan underwater tourism. Ya kelemahannya ya suplai udara terbatas, dalamannya juga terbatas. Kemudian SSBA ini juga kedalamannya sama, tapi ini adalah suplai udaranya dari atas sehingga tidak terbatas ya. Tapi sebenarnya ya kalau menurut kesehatan ya tetap ada juga jangka waktunya kalau kita lihat dive tabel. Tapi suplai udara itu sebenarnya tidak terbatas. Ini yang saturation diving, penyelaman jenuh ya. Kita bisa menyelam sampai 24 jam ya. Jadi jaringan tubuh telah menyeimbangkan tekanan setiap waktu dan profil dekompresi tetap sama berhari-hari. Kemudian ini once atmosphere diving, dia menggunakan baju seperti ini ya. Ini mobilitasnya sangat terbatas ya, mobilitas harus dibantu menggunakan skuter ya, untuk berenang karena bajunya seperti itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, bahkan untuk kerja mungkin susah, hanya bisa untuk mengawaki aja. Nah ini yang rebreather diving ya, jadi resirkulasi udara yang telah dibuang oleh penyelam itu atau karbon dioksida yang dikeluarkan itu diambil kembali ya, diolah kembali sehingga bisa digunakan lagi untuk kegiatan penyelaman. Jadi alatnya khusus ya. Jadi seperti ini, ada 2 tabung. Kemudian yang bagian ini bagian modusnya. Udara bersih masuk, oksigen masuk. Kemudian ketika kita membuang nafas atau exhalation akan masuk ke saluran satunya lagi, diolah di dalam kemudian seperti itu terus ya. Ini yang biru itu udara oksigennya, yang merahnya karbon dioksidanya.
Kemudian ada mix gas, campuran. Jadi kita melakukan penyelaman tidak menggunakan udara bebas biasa, tapi menggunakan udara tertentu dengan komposisi tertentu pula ya. Jadi udara dengan komposisi yang diatur ini dapat dipergunakan dalam berbagai tipe selam lain. Ya, ada macam udaranya, ada enhanced nitrox 1,2, kemudian ada heliox, ada premix. Ya. Nah ini enhanced nitrox. Ya. Jadi nitrox itu adalah campuran yang terdiri dari oksigen dan nitrogen. Tapi kadar nitrogennya itu lebih tinggi. Oksigennya lebih tinggi dibandingkan dengan nitrogennya ya. Biasanya kan kalau udara biasa oksigen hanya 20% ya. Ini oksigennya ditambah sampai 64 atau 68%. Hanya nitrox 1 yang boleh digunakan dalam penyelaman olahraga, kedua nggak boleh. Sebenarnya kata nitrox berarti campuran gas dengan komposisi oksigen lebih kecil dari 21%. Biasanya dipergunakan dalam selam penyelaman saturasi, di mana efek keracunan oksigen dapat dihindari. Nah, secara teknis jika kadar oksigen lebih dari 20%, maka disebut dengan enriched air nitrox ya, atau ion ya, atau oksigen enriched air. Dalam prakteknya istilah ion dan nitrox ini sering tertukar. Dengan adanya ion, maka kemungkinan terjadinya dekompresi itu menjadi berkurang. Ya, namun efek keracunan nitrogen akan lebih besar. Ya. Untuk penyelaman rekreasi penggunaan masih dalam kesempatan katanya. Ya. Jadi apa itu dekompresi? Dekompresi ya penyakit akibat adanya tekanan. Ya. Karena tubuh kita masuk ke kedalaman, tubuh kita terkena tekanan tertentu. Kita harus lakukan equalisasi karena terkena dekompresi. Atau penyakit akibat penyelaman seperti kita oksigen itu nitrogen itu masuk ke dalam jaringan darah ya, tapi nggak bisa keluar ya, itu kompresi. Nah, keuntungan dan kerugian penggunaan EA pada kedalaman 50 sampai 130 feet ya. Ini keuntungannya menurunkan risiko dekompresi, menurunkan keracunan nitrogen ya, mengurangi waktu nitrogen sisa atau residual nitrogen, kemudian waktu SI atau survival interval menjadi lebih pendek, mengurangi dekompresi ya, waktu dekompresi jika bottom time terlewati, kemudian mengurangi waktu survival interval. Jadi maksudnya ini adalah ketika kita menyelam biasa sebenarnya kita ada yang namanya menyelam aman. Menyelam aman kita menggunakan life tabel. Jadi berapa lama kita boleh menyelam pada kedalaman tertentu, nanti terhitung berapa sih sebenarnya residual nitrogen yang ada di dalam tubuh kita, yang nitrogen sisa yang ada di tubuh kita. Kemudian berapa lama waktu istirahat. Jadi penyelam pertama, penyelam kedua itu harus ada istirahat survei intervalnya agar residual nitrogen yang ada di tubuh kita kecil. Nah, kalau kita nyelam biasa udah ada di daftar tabel berapa yang aman. Nah, dengan penggunaan EAN ini SI-nya yang tadinya misalnya aman setelah istirahat 2 jam jadi lebih pendek dan sebagainya. Kerugiannya ini memerlukan pelatihan khusus ya. Peralatannya juga khusus ya. Kemudian tabung scuba yang digunakan menjadi cepat berkarat atau oksidasi. Kemudian ini heliox ya. Jadi selain nitrox yang sering digunakan adalah heliox. Ini campuran helium dan oksigen disebut heliox. Helium ini gas inert yang
yang menggantikan nitrogen. Jadi nitrogennya diganti dengan helium tadi. Nah, di penggunaannya menghilangkan efek keracunan oksigen dan menurunkan keracunan oksigen. Ya, efek keracunan hilang dan menurunkan keracunannya juga. Ini helium disarankan dalam penyelaman yang kurang dari 130 feet di bawah air ya. Tapi helium ini sangat mahal. Kemudian ada penyelaman menggunakan udara trimik. Ini gabungan helium, nitrogen, dan oksigen. Ini bisa sampai digunakan untuk penyelaman ekstrim ya, yang sangat dalam. Ini beberapa referensi yang dipakai di pertemuan pertama ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.